Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soliha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang zat aditif dalam bahan makanan. Fungsi makanan. Untuk yang pertama, untuk memperoleh energi, untuk pertumbuhan sel baru, menggantikan sel-sel yang rusak, penunjang dan pengatur proses dalam tubuh. Makanan pun ada makanan sehat dan ada makanan yang tidak sehat. Makanan sehat berarti mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Higienis, suhunya normal saat dimakan, tidak sulit Zat aditif. Lalu bagaimana dengan zat aditif? Zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu mengolah makanan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya di sini ada sugar, gula, ada Ajinomoto, pewarna makanan, di sini pewarna makanan yang secara sintetis, kemudian di sini juga ada daun pandan. Fungsi zat aditif makanan itu apa sih? Satu, untuk mengawetkan makanan, membentuk pangan, memberi warna, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas. Zat aditif berdasarkan asalnya. Ada yang bersifat alami, berarti dari bahan alami. Yang kedua dari aditif sintetik, berarti bahan buatan pabrik. Berdasarkan fungsinya, yang pertama pewarna. Contohnya di sini ada kunyit, pemanis, di sini ada gula, pengawet, di sini diawetkan, diberi asinan, penyedap rasa, tidak menyebut merek tapi tertulis nama Ajinomoto. Bahan pewarna memberi kesan menarik pada konsumen, memberikan ragam warna, menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses pengolahan, mengatasi perubahan warna selama contohnya. Nah, ada yang alami, kunyit, daun suci, buah coklat, daun jati, wortel. Kelebihannya aman dikonsumsi, enak, tapi kekurangannya pemilihan warnanya terbatas sehingga warnanya tidak tajam. Lalu sintetis, contohnya ada kuning terbuat dari tatrazin, merah amaran, sunset yellow, dan seterusnya. Nah, kelebihannya praktis, kekurangannya tidak menghasilkan aroma. Perlu diperhatikan rodamin B menyebabkan iritasi dan seterusnya hingga bahaya kanker hati. Warna kuning menyebabkan kanker kandung dan saluran kemih. Merupakan pewarna tekstil yang dilarang. Zat pemanis fungsi menambah rasa manis pada contohnya di sini yang alami ada buah dan madu. Nah, kalau berlebihan bisa menyebabkan kegemukan. Bahayanya dia bisa menjadi gangguan diabetes. Secara sintetis tidak dapat dicerna, bukan sumber energi. Tetap dia menyebabkan penyakit diabetes. Puluhan kali lebih manis. Nah, jadi rasanya lebih daripada yang alami, berkelipat-lipat rasa manisnya. Contohnya di sini ada sakarin, aspartam, aseful, dan seterusnya. Ini tingkat kemanisan terhadap gula. Bisa dilihat di sini dari 160 hingga 13.000. Danger aspartam, beberapa merek seperti ini. Hati-hati, sering kita harus membaca label. Jadi kita baca komposisinya dulu. Nah, Coca-Cola Zero. Memang dia ada pengawet natrium sodia dan seterusnya. Nah, ini ada sakarin, one quartet grade. Nah, pengawet
Pengawet daging beku, daging burger, sosis diawetkan menggunakan natrium nitrit supaya kelihatan segar dan tahan lama. Fungsinya agar lebih tahan lama dan tidak cepat busuk. Menghambat mematikan pertumbuhan mikroba yang dapat merusak makanan. Sekian. Namun pengawet pun ada yang alami dan ada yang sintetis. Contohnya garam dapur itu alami. Sedangkan kalau yang buatan di sini ada asam benzoat, natrium nitrit, dan seterusnya. Formalin, boraks. Ini yang dilarang. Berbahaya? Iya, berbahaya. Pemakaian natrium berlebih dapat mengganggu saraf dan alergi. Natrium nitrit bisa menyebabkan kanker. Boraks menyebabkan iritasi pada paru-paru, keracunan, gatal, dan seterusnya, bahkan hingga menyebabkan. Lalu penyedap. Ada yang alami dan sintetis. Pada dasarnya semua zat itu ada yang alami dan ada yang sintetis. Tinggal kita pilih yang menggunakan alami atau yang buatan. Kalau yang sintetis berarti kita harus bisa memilah. Di dalam kemasan itu mengandung alami atau buatan. Jika berlebih pun juga tidak. Penambah aroma. Nah, kalau alami kita sudah tahu ada daun jeruk, vanili, serai, dan daun pandan. Tapi kalau sintetis penambah aroma ada etil, butirat. Nah, ini rasa nanas, ada apel, amil valerat, ada rasa jeruk, oktil, amil asetat, nah dan seterusnya bisa dipelajari lagi. Zat aditif makanan, efek sampingnya. Nah, mengakibatkan diare kalau pemanis terlalu berlebih, ada sakit gigi dan seterusnya. Pewarna rodamin B, kanker. MSG, ini yang paling enak jajanan kita sehari-hari biasanya mengandung monosodium glutamat. Ini ada batasannya. Nah, batas maksimal penggunaan harian ada BMP, kemudian batasan tidak menimbulkan resiko dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 Menkes ya. Batas penggunaan tambahan. Ini ada batas tambahannya ya. Tidak ada batasan hingga ada yang 120, bisa dipelajari lagi, silahkan. Memeriksa kemasan, adanya jamur atau cacat. Memeriksa nomor registrasi. Memeriksa kadaluarsa. Memeriksa kandungan bahannya. Beli, dilihat ini. Lalu melihat halal